Oleh sebab itu jagalah pemilihan umum ini agar terhindar dari money politik, politisasi sara, hoax, fitnah dan kawan-kawan. Walaupun ini pesta, ini adalah kompetisi. Ya. Ini adalah kompetisi merebut kuasa. Demokrasi is a party. Betul. Party is fun. Oke Sobat Bawaslu, kali ini sudah hadir bintang tamu yang terhormat, yaitu pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang sekarang mengampu di Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat malam Bapak Rahmat Bagja. Malam Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kami dari Bawaslu Kota Bandung mohon izin Silahkan diizinkan untuk ngobrol-ngobrol asik nih seputar pemilihan umum. Kalau boleh tahu, untuk sapaan akrabnya kita panggil Kang, Pak, atau Abang barangkali. Abang boleh, Akang boleh. Atau karena sedang berada di Bandung jadi Kang RB gitu. Ya, mangga. Siap Kang, siap. Oke Kang RB, bicarain seputar pemilihan umum, demokrasi dan tentunya kebawasluan sendiri. Nah, Indonesia kan sekarang akan bersiap nih, kita akan menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Itu ada pemilu dan pemilihan serentak itu di tahun 2024. Nah, menghadapi pesta demokrasi yang sebesar itu dan baru pertama kali juga kita selenggarakan seperti itu, apa sih kira-kira proyeksinya kesiapan dari penyelenggara pemilu? Kalau kesiapan dari penyelenggara pemilu, pertama kita lagi menunggu peraturan ya, peraturan KPU tentang tahapan, sehingga kemudian ditentukan juga hari pemungutan suara. Kemudian sampai saat ini kita lagi memperbaiki beberapa infrastruktur di Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi untuk menangani jika ada kasus-kasus penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian seharusnya tahun depan adalah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan buat teman-teman komisioner dan juga teman-teman staf untuk lebih paham dan lebih profesional dalam menangani baik pencegahan maupun penindakan di Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan seluruh tahapan, rangkaian tahapan baik pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024. Oke. Nah, juga dibarengi kita juga belum bisa diprediksi pandemi ini berakhir ya. Ya, satu lagi itu dia, pandemi kita belum berakhir. Iya. Tapi dunia kita juga kan belum berakhir. Betul. Seharusnya dengan pandemi yang belum berakhir ini kita semakin awas dan juga kita semakin terbiasa ya dalam melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada. Betul. Jadi dengan jika pemilu, kita harapkan tidak ada di pemilu tahun 2024 ada pandemi yang naik. Iya. Dan semoga sudah tidak ada lagi pandemi tahun 2024. Amin. Dan biasanya ini tahapannya kalau akan dimulai entah itu tahun 2003 awal atau 2022 akhir, tahapan pemilu untuk pemilu tahun 2024. Ini yang sekarang juga kita siapkan adalah beberapa review terhadap aturan perbawaslu, baik menangani lembaga, sumber manusia, rekrutmen dan kawan-kawan, dan juga pola-pola pencegahan dan penanganan pelanggaran baik administratif, pidana pemilu, dan juga penyelesaian sengketa. Itu yang sedang dilakukan. Oke. Ini menarik ini Kang, berbicara keserentakan ini. Kalau kita melihat pemilu yang pernah kita laksanain itu kan juga keriuhannya, kelelahannya itu kan menjadi isu nasional gitu barangkali. Terus apa yang menjadi urgensi, kenapa pembuat kebijakan, barangkali pandangan dari Kang RB, harus serentak di 2024 pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah? Urgensinya barangkali. Ada prinsip dalam penyelenggaraan pemilu itu efektif dan efisien, sehingga ini sangat ekonomis ya seharusnya. Jadi penyelenggaraan pemilu itu
tidak terlalu mahal, ya, sehingga kemudian anggaran itu bisa digunakan untuk pos-pos APBN yang lain. Dan dengan adanya pemilihan serentak itu pasti mengurangi beban-beban dan juga anggaran yang akan ada nanti jika pemilihan tidak dilakukan serentak. Dan inilah yang seharusnya ya diperhitungkan dengan baik jika ada masalah, misalnya masalah kelelahan di TPS, bagaimana cara mengatasinya, yaitu pembagian kerja atau enggak juga dengan pembagian hari. Jadi tidak 1 hari selesai, bisa 2 hari atau 3 hari selesai. Nah, dengan itu akan ada pola pengawasan yang berbeda atau pola pencegahan yang berbeda terhadap penyelenggaraan di tingkat TPS. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Inilah yang harus direview ke depan. Dan kalau penyelenggaraan tingkat TPS akan semakin lebih baik, tentu permasalahan kelelahan itu akan cepat teratasi. Karena 2019 lalu juga sempat ramai ada yang meninggal, sekitar 700-an ya, baik KPPS, baik di penyelenggara ad hoc di tingkat KPU maupun juga Bawaslu. Iya, betul. Itu tadi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan secara serentak. Kalau bicara terkait ini kan banyak masyarakat yang bertanya, netizen ini, Kang. Sebenarnya Bawaslu ini kan adalah lembaga terpercaya pengawal demokrasi di Indonesia. Kita yang mengawasinya jalan demokrasi. Nah, sebenarnya apakah bisa kita katakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, anggap katakanlah gubernur, bupati, wali kota, itu bisa dalam satu rezim begitu barangkali? Apa ada bedanya gitu? Dulu dalam satu rezim, sekarang dipisah pilkada dengan pemilu. Dianggapnya pemilu itu berbeda dengan pilkada. Memang kalau kita lihat rujukan dasarnya di Undang-Undang Dasar, pemilu diatur di pasal 22E, sedangkan pilkada diatur di pasal 18. Inilah perbedaan mendasar kenapa lahir pemilihan umum yang serentak dan pilkada juga yang serentak. Nah, Jakarta kan untuk kabupaten kota kan tidak diadakan pemilu untuk wali kota. Betul. Nah, sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta tidak diadakan pemilihan gubernur. Benar. Karena ada daerah keistimewaan yang berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu semua harus sama, tidak ada yang istimewa. Gitu. Jadi karena dasar tersebutlah juga Bawaslu juga berwenang mengawasi pemilihan kepala daerah, walaupun pengertian pemilu di Undang-Undang Dasar 22E itu kan pemilu itu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD. Jadi itulah urgensi kenapa Bawaslu bisa mengawasi pemilihan. Karena Bawaslu salah satunya kalau dalam penafsiran pasal 22E bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri. Ya. Betul. Nah, itu bahasanya suatu itu penting, bukan satu. Jadi komisi ini bisa diartikan sebagai badan juga, itu dianggap bisa dibuat 2 atau 3 nanti. Indonesia 3, pertama Komisi Pemilihan Umum, kedua Badan Pengawas Pemilu, dan ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itulah kenapa kemudian Bawaslu spesifikasinya tugasnya adalah melakukan pengawasan di setiap tahapan. Karena ada dasar rujukan yuridisnya dan secara filosofis itu diakui bahwa kita sudah punya ini sebenarnya dari masa Orde Baru juga, walaupun tidak terlalu baik ya jalannya, sehingga kemudian setelah masa reformasi Badan Pengawas Pemilu tahun 2004 dari Panwas dan 2008 dijadikan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap. Kita obrolin yang seputar yang lain ini, Kang. Menarik ini. Kita coba obrolin kesuksesan Bawaslu itu. Di sisi lain, kita punya kewenangan melakukan pencegahan dan pengawasan. Di satu sisi juga kita punya kewenangan melakukan penindakan pelanggaran. Nah, ini pasti masyarakat pada umumnya juga bertanya, di mana kesuksesan Bawaslu atau di mana Bawaslu bisa dikatakan sukses? Apakah
minimal pelanggaran yang ditindak atau maksimal pelanggaran yang kita tindak? Karena kita punya kewenangan tugas itu pencegahan. Nah, suksesnya apakah harus banyak pelanggaran kah yang kita tangani atau bagaimana, Kang? Ini belum bisa terjawab dengan pasti. Pertama, pencegahan apa kemudian yang menjadi parameter kuantifikasinya? Kan nggak ada. Berapa jumlah pencegahan yang dilakukan? Benar. Abstrak ya. Bisa sebenarnya. Oke. Tapi ini menurut saya untuk ke depan ya. Jadi tidak boleh dianggap pencegahan itu hanya kemudian memantau. Oke. Tapi pencegahan itu adalah proses melakukan pemantauan, menganalisis situasi dan keadaan, mengumpulkan alat bukti, ya. Dan kemudian merancangnya dalam sebuah proses temuan atau dugaan adanya nanti potensi pelanggaran, dan potensi sengketa. Potensi sengketa itulah yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang sekarang sering divisi pengawasan. Ya. Jadi sebenarnya agak. Jadi pengawasan itu dalam Bawaslu bukan dianggap sebagai divisi pengawasan. Ini bermasalah nih kalau kita. Tapi pengawasan itu adalah pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu proses mencegahnya supaya tidak terjadi pelanggaran, potensinya kita hentikan. Kemudian penindakan itu terbagi atas dua, penanganan pelanggaran, nanti dipecah penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, dan penanganan pelanggaran hukum lainnya. Betul. Dan kemudian ada penyelesaian sengketa. Inilah penindakan. Kenapa? Ini ada rekomendasi maupun putusan. Iya. Jadi ada actionnya. Sedangkan di pencegahan, actionnya tidak ada. Oke. Atau actionnya itu berupa pencegahan misalnya. Apa bentuknya, potensinya, kemudian kita bekerja sama dengan teman kepolisian dan aparatur, misalnya tentara untuk mencegah terjadinya kerusuhan, pilkada, atau dengan teman kepolisian melakukan patroli untuk mencegah adanya adanya pembagian money politik. Nah, itu yang dilakukan pencegahan. Dan itu seharusnya ada laporannya. Itulah yang dikenal sebagai form A. Ya. Form A itu tidak boleh dianggap hanya laporannya nihil, tidak ada pelanggaran, nggak boleh seperti itu. Ini kesalahan dasar. Kedasarnya pemikiran teman-teman di tingkat ad hoc bahwa dianggap tidak ada pelanggaran, maka laporannya nihil. Iya, betul. Lah, yang bagus misalnya karnaval berjalan dengan baik dari jam 8 sampai jam 10 tidak ada pelanggaran, akan tetapi ada kerumunan yang berpotensi. Nah, itu dia. Kemudian sudah mulai agak panas, itu ada laporannya. Dan kemudian itu namanya form A. Form A itu mengumpulkan itu. Fotonya disebut alat bukti. Buktinya apa? Foto, rekaman. Ya. Nah, itu yang sekarang menurut saya tidak terjalankan dengan baik. Oke. Untuk membahas bagaimana penulisan atau teman-teman pengawas. Oke. Ini PR ke depan. Benar-benar. Jadi form A itu harus dianggap sebagai bahan kajian awal untuk menemukan potensi adanya pelanggaran ataupun sengketa. Walaupun tidak ada pelanggaran, harus ada analisa dan penyampaian. Misalnya di hari H si KPPS tidak kemudian menyumpah ya. KPPS yang lain, kepala KPPS, ketua KPPS tidak melakukan penyumpahan KPPS. Nah, itu kan ada catatannya. Hanya itu doang? Enggak. Rekomendasinya apa? Menegur KPPS atau KPPS. Jika bisa laksanakan sumpahnya, bisa dijeda dulu kemudian sumpah, bisa saja. Oh. Ini kan tidak. Hanya kemudian tidak ada penyumpahan. Iya. Selesai. Lah, so what gitu loh namanya. Harus ada penindakannya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Makanya teman-teman Panwas yang di tingkat ad hoc harus berjalan beriringan, baik divisi pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian. Jadi nggak bisa kita artikan juga bahwa jangan sampai pengawasan di masa kampanye itu hanya milik divisi pengawasan. Itu kesalahan total dari proses berpikir dalam pengawas pemilu. Semua mempunyai tugas yang sama karena semua pengawas. Benar. Saya walaupun divisi penyelesaian sengketa
Saya pengawas. Benar-benar. Berhak tidak buat format, saya bisa buat format. Ayo coba. Bagusan mana kita yang buat atau teman-teman Panwas kecamatan yang buat? Kita bisa ini. Iya benar. Nah, itulah yang harus dilatih kepada teman-teman Panwascam dan di bawahnya. Ya itu salah satu menjadi tantangan kita barangkali ya Kang ya. Bukan hanya tantangan, itu PR besar. PR besar dan harus dikerjakan PR-nya. Jangan PR yang tertunda. Kemudian kita coba obrolin seputar divisinya Kang RB, penyelesaian sengketa. Nah, ini pertanyaan awam barangkali ya. Kenapa sih pemilu dan pemilihan itu harus ada sengketa? Nggak bisa karena itu adalah sebuah pesta, nggak bisa damai-damai aja barangkali. Oh iya, have fun dong. Pertama, sebuah negara damai harus bersiap untuk perang. Oke. Tuh. Maka ini potensi perang itu ada, potensi selisih perselisihan atau sengketa batas wilayah mungkin ada. Maka dibentuklah Angkatan Perang atau Tentara Nasional Indonesia. Betul. Yang menjaga seluruh kedaulatan negara Republik Indonesia baik dari ancaman luar maupun dari ancaman dalam. Nah, Badan Pengawas Pemilu bertugas untuk mencegah adanya pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pemilu dan juga sengketa pemilu. Kemudian jika terjadi, maka tugas kita adalah untuk menyelesaikannya. Betul. Nah, divisi penyelesaian sengketa adalah tugasnya menyelesaikan sengketa yang ada dengan sengketa. Karena apa? Karena walaupun ini pesta, ini adalah kompetisi. Ya. Ini adalah kompetisi merebut kuasa. Ya. Kuasa apa? Kuasa negara. Kuasa negara. Jadi pertarungannya, kompetisinya akan sangat ketat. Dan pertarungannya akan sangat exhausted lah. Kenapa? Yang diperebutkan adalah kekuasaan. Memimpin 5 tahun ke depan, itulah yang akan diperebutkan. Jadi bisa mengalahkan segala cara. Kemungkinan itu ada. Ya, oleh sebab itu lahirlah divisi penyelesaian sengketa. Untuk apa? Untuk divisi penyelesaian sengketa punya 2 fungsi. Kenapa? Karena ada mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah nanti tujuannya win-win solution. Sudahlah, jangan sampai ke adjudikasi. Adjudikasi kita buka-buka. Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, kita selesaikan sehingga tidak jadi kemudian dalam adjudikasi. Bagaimana keberhasilan di penyelesaian sengketa? Itu yang bisa dijawab penyelesaian sengketa. Keberhasilan ketika prosesnya penanganan penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Bagaimana pelaksanaannya? Dengan mediasi kan tertutup, akan tetapi adjudikasi terbuka. Dalam persidangan, dalam adjudikasi yang terbuka tersebut, maka seluruh prosesnya harus bisa diakses oleh publik. Proses pembacaan permohonan, jawaban terhadap jawaban termohon, kemudian pembuktian, pemeriksaan alat bukti, itu harus bisa diakses oleh publik melalui apa? Kami, Divisi Penyelesaian Sengketa, mewajibkan dari tahun 2018 untuk membuka adjudikasi secara terbuka dan bisa diakses oleh publik. Sehingga kemudian Majelis Penyelesaian Sengketa akan tidak bisa main-main. Kenapa? Karena seluruh prosesnya disaksikan oleh publik. Itulah bentuk pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabel akan melahirkan profesionalitas. Ini yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa. Divisi Penyelesaian Sengketa ada kekhususannya. Bawaslu itu menjaga hak pilih. Hak pilih terbagi atas 2, hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih itu semua tugas kita. Hak dipilih itu lebih spesifik. Untuk siapa hak dipilih? Untuk peserta pemilu yang mempunyai kapasitas yang jika dirugikan oleh KPU, proses pencalonan dirugikan, maka yang bersangkutan bisa memohonkan sengketa untuk diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu. Oleh sebab itu, kita hak memilih dan dipilih ini adalah termasuk hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Divisi Penyelesaian Sengketa
adalah salah satu divisi yang menjaga hak asasi manusia. Inilah yang penting, yang perlu kita jaga agar semua proses itu berlangsung secara transparan dan akuntabel. Itulah pemilu yang walaupun ini pesta, akan tetapi inilah kompetisi merebut kuasa. Ya. Ketika merebut kuasa, maka ada potensi-potensi pelanggaran dan potensi-potensi sengketa. Oke, jadi itulah urgensi adanya penyelesaian sengketa di Bawaslu. Karena ya nggak usah bicara masalah pemilu aja ya, kehidupan kita secara sehari-hari private juga bersengketa. Iya, kalau nanti ada suami dan istri bersengketa wajar saja. Apalagi dalam pilkada maupun pemilu kan? Iya benar. Karena negara kita negara Rechtsstaat ya, jadi pasti akan ada selalu sengketa. Iya, yang penting gini, dalam kami di Fakultas Hukum ya, di penyelesaian sengketa itu ada 3 hal dalam mencapai keadilan, ada 3 hal tujuan adanya hukum itu. Pertama adalah kepastian hukum. Betul. Pemilu ini adalah predictable process, unpredictable result. Prosesnya, tahapannya pasti, nggak bisa nambah, bisa kurang, tapi dipastikan oleh undang-undang. Oke. Berlakulah bahwa seluruh kegiatan based on law, jadi semua harus beratas atas hukum. Iya. Inilah kepastian hukum. Jika Anda kemudian protes terhadap SK-nya KPU, di mana? Di Bawaslu. Ada peraturannya? Ada. Itu kepastian hukumnya. Berapa hari? 12 hari kalender atau 12 hari kerja. Itu kepastian hukumnya. Dan satu lagi kemanfaatan. Apa manfaatnya? Kita atur seperti itu agar tidak chaotic. Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan besar. Iya. Nah, agar tidak terjadi kemudian penumpukan massa untuk saling berkuasa, padahal sengketa ini bisa diselesaikan secara damai. Itulah kehadiran kemanfaatan bahwa konflik yang terjadi dalam pemilu itu bisa diselesaikan secara damai melalui penyelesaian sengketa. Itulah kemanfaatan hukum. Ketika kepastian dan kemanfaatan ini kemudian dalam satu mata uang, kanan dan kiri, maka keadilan itu pasti tercapai. Itulah 3 tujuan hukum. Pastian, kemanfaatan, dan keadilan. Luar biasa sekali. Oke, Kang RB, itu tadi barangkali obrolan-obrolan kita seputar pemilu, Bawaslu, dan apa dinamika yang terjadi. Nah, barangkali Kang RB untuk terakhir bisa memberikan arahan, motivasi, pesan kepada kaum milenial, karena di tahun 2024 nanti bonus demografi kita itu kan mencapai 53%. Yang itu adalah kaum milenial semua yang kelahiran 90 sampai nanti gitu. Nah, otomatis mayoritas pemilih di tahun 2024 nanti kebanyakan itu adalah kaum milenial. Nah, apa nih pesan dan harapan dari Kang RB agar kaum milenial kita tidak terjerumus atau bisa menentukan pilihannya berdasarkan dengan informasi-informasi yang dia sudah dapat atau cukup dia dapatkan? Oke. Pertama adalah ini closing ya. Okay. Sebenarnya ingin masih panjang, cuma khawatir. Apa-apa. Pertama adalah teman-teman milenial ini adalah pelanjut dari generasi sebelumnya dalam menjaga negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dijaga proses penggantian kekuasaan atau meneruskan kekuasaan dalam suatu pemilihan umum yang terjadwal setiap 5 tahun sekali. Teman-teman milenial harus tahu semua hal yang berkaitan dengan proses kehidupan berbangsa, bahkan kehidupan privat itu akan ditentukan oleh hukum. Misalnya pajak, pendidikan, dan kawan-kawan. Siapa yang membuat hukum? Wakil rakyat. Siapa juga yang membuat aturan di bawahnya? Pemerintahan atau eksekutif atau presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Maka
seluruh proses yang ada itu akan ditentukan dengan proses politik yang disebut sebagai pemilihan umum. Iya. Oleh sebab itu jagalah pemilihan umum ini agar terhindar dari money politik, politisasi sara, hoax, fitnah dan kawan-kawan. Iya. Teman-teman milenial sekarang sering bercanda baik dalam TikTok dan lain-lain. Tidak ada yang kemudian ya hampir sebagian besar ya tidak ada yang kemudian baperan dan kawan-kawan. Tapi bahayanya ada terlalu cepat menerima informasi tanpa kemudian disaring, diolah dan kawan-kawan yang menimbulkan kesimpulan. Iya. Jadi jump to conclusion itu ada di teman-teman milenial. Oleh sebab itu literasi media sosial, literasi media, buku dan kawan-kawan ya itu wajib dilakukan oleh teman-teman milenial. Demokrasi is a party. Tuh. Party is fun. Seharusnya. But without law, without process, with the certainty, tidak ada kepastian, maka tidak akan ada party yang asik. Ya. Kalau mau asik, ikuti aturan. Jadi, kalau kata dulu bebas bertanggung jawab, katanya ya. Nah, oleh sebab itu, jagalah republik ini dengan apa? Dengan ikut pemilihan umum, agar Anda menjaga seluruh proses kehidupan yang akan dihadapi oleh warga negara 5 tahun ke depan. Jaga wakil rakyat Anda agar sesuai apa yang dia omongkan dalam kampanye. Jaga presiden Anda dan wakil presiden Anda. Dan gak usah baperan kalau calon presidennya kalah. It's a party. Party ada 5 tahun sekali. Dalam hukumnya, dalam konteks sunatullahnya, setiap kekuasaan itu pasti bergulir. Betul. Oleh sebab itu, jangan baperan. Ada 5 tahun lagi, ada 5 tahunnya lagi ke depan. Insya Allah dengan seperti itu, teman-teman milenial meranggapan bahwa demokrasi is asik, pemilu asik. Untuk apa? Untuk kemudian menjaga proses kehidupan 5 tahun berbangsa dan bernegara kita 5 tahun ke depan. Tanggung jawabnya di siapa? Di generasi milenial. Dia yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap tetangganya, terhadap keluarganya, dan lain-lain. Karena warga negara ada, manusia nih ada untuk membantu manusia lain. Betul. Kalau ini sudah ada dalam benak kita, maka insya Allah negara kita ini akan aman, baik, dan negara kita akan terwujud sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, negara adil, makmur, dan sejahtera. Dan itu dan tanpa melihat agama. Saya bantu Anda sebagai seorang warga negara, sebagai persaudaraan dalam kebangsaan, itu sangat penting. Nolong orang tenggelam tidak akan ditanya agama di bawah. Dalam hadis Nabi, jika Anda masak, baunya tercium, wajib Anda kirim ke tetangga Anda. Tidak ada di hadis itu tetangga Anda beragama Islam, nggak ada. Walaupun beragama lain. Demikiannya teman-teman Kristiani sama. Kalau toleransi kita seperti itu, baik dalam kehidupan, maka dalam pemilu insya Allah nggak ada kemudian gua orang Islam paling benar sedunia. Enggak. Itu dia. Kagak. Kita ini hidup dalam bingkai kenegaraan. Benar. Pemilu adalah bingkai kenegaraan. Sepanjang seluruh proses keagamaan kita dilindungi oleh negara, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan apa? Dengan pemilihan umum. Yang tadi tidak ada hoax, kemudian nggak boleh disolatin kalau pilihan yang lain. Itu nggak asik bro. Itu bahaya kan? Ya, itu nggak asik. Karena kita generasi milenial ini gelas kosong. Kemudian nanti jadi mayoritas pemilih, tapi diarahkan ke arah yang salah. Ya, itu akan jadi masalah. Tempur perang beneran negara yang netizen saling berperang dalam media sosial. Betul. Dan itu kadang-kadang dibaca korbannya bahkan bukan hanya milenial, emak-emak jadi korban buat hoax dan kawan-kawan.
Inilah yang nggak bisa ditolerir untuk saya ke depan. Iya. Ke depan kita harus semakin awas terhadap hal seperti ini. Memang kalau berkompetisi itu ada nafsu untuk mengalahkan Sadafur, tapi ingat, siapapun calon presidennya, dia adalah one of the best among us. Dia adalah salah satu terbaik di antara warga negara. Oleh sebab itu, hormati yang bersangkutan. Ketika tidak terpilih, hormati yang bersangkutan. Ketika terpilih, maka dia adalah presiden kita. Iya. Nggak ada lagi, presiden saya bukan itu. Salah, nggak boleh begitu. Ini konteks kenegaraan. Jadi generasi milenial punya tanggung jawab besar terhadap kelangsungan republik ini yang akan ditentukan juga oleh pemilihan umum. Pemilihan umum akan modal dasar dalam menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan, bahkan puluhan tahun ke depan. Oke. Inilah yang harus difahami oleh teman-teman generasi milenial. Itu saya bisa sampaikan. Semoga makin asik pemilu kita. Amin. Semoga tidak kemudian saling lempar-lempar hoax dan kawan-kawan. Iya. Semoga tidak ada perang sembako dan kawan-kawan. Nah, inilah yang kita harapkan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ke depan di tahun 2024. Oke. Terakhir, Kang. Singkat saja. Bawaslu. Pemilihan umum dan pemilihan serentak nanti tahun 2024. Sukses atau tidak? Sukses, insya Allah. Dengan adanya Bawaslu, damai, tenang? Damai, tenang, bahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke, sekian. Itu tadi obrolan kita menarik bersama Kang Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Kang, atas waktunya. Kami selalu berharap akan dapat mampir ke Bandung. Siap, kita ngobrol, diskusi. Insya Allah kita akan hadirkan lagi Kang RB di Optimis yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.